Haleluya, selamat datang di rumah Allah. Sangat senang berada di sini di hari ini untuk menyembah Allah bersama-sama dan sangat senang bisa melihat wajah-wajah baru. Selamat datang. Kalian sangat diterima di sini, bahkan wajah baru di KUR. Hari ini adalah hari Tuhan pertama di bulan Juli dan ini adalah waktu di mana kita merayakan Hari Raya Panen. Beberapa gereja merayakannya di minggu pertama bulan Juni, kadang-kadang ada yang di minggu pertama di Juli. Kita melakukan keduanya. Kadang-kadang kita hanya merayakannya bersyukur, ya kan. Jadi hari raya panen itu adalah satu dari 3 hari raya utama dalam kalender Yahudi, di mana Allah memerintahkan setiap pria dewasa untuk mempersembahkan dirinya kepada Allah. Itu ada di Keluaran pasal 23 ayat 17. Jadi hari ini istimewa karena kita mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai hasil panen dari apa yang telah Kristus telah lakukan. Amin. Jadi saya pikir ini sangat spesial pada hari ini. Tuhan telah memberikan pada kita Galatia pasal 6 yang berbicara tentang menabur dan menuai. Rasul Paulus menulis buku Galatia dengan satu tujuan dalam pikirannya, yaitu saya harap kamu memperhatikan selama 7 minggu terakhir pada saat kita mempelajari kitab Galatia. Tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan kembali gereja ini untuk doktrin pembenaran hanya oleh iman. Pembenaran hanya oleh iman. Dan di pasal 6, Paulus menunjukkan pada kita bagaimana doktrin ini harus menuntun dan menginformasikan kehidupan kita sehari-hari. Karena ini adalah hukum Kristus. Jadi kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 16, ia berbicara tentang hukum Kristus di Galatia pasal 6 ayat 2, tapi di Galatia pasal 5 ayat 14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi apa inti dari hukum ini? Ini adalah kasih, untuk mengasihi dan melayani semua orang, sesamamu. Siapa sama kita? Ingat Yesus berbicara tentang perumpamaan orang Samarita yang baik. Siapa itu sama kita? Orang-orang di sekitar kita, semua orang. Dan Paulus juga menjelaskan secara terperinci supaya kita nggak menganggap ini salah, yaitu mereka melakukan melayani orang tanpa kasih, melayani orang tanpa melayani mereka. Mengasihi dan melayani orang hanya orang yang kita sukai. Dan Paulus menyimpulkan dan mengatakan bahwa hanya ciptaan baru yang bisa melakukan ini, ketiganya ini. Mengasihi, melayani semua orang. Dan ciptaan baru ini hanya lahir melalui iman kepada Yesus yang disalibkan. Jadi kita lihat poin nomor 1. Poin nomor 1, hukum Kristus digenapi dengan menanggung beban satu sama lain. Ayat 1 dan 2, saya bacakan Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu ya rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi Paulus ini menggambarkan situasi konkret. Dan itu adalah situasi yang sudah tidak asing bagi kita yang sudah lama di gereja ini, di mana orang-orang percaya, seanggota gereja, melakukan dosa, terperangkap dalam dosa. Kita kadang-kadang terjatuh, dan Paulus berkata, kalau kamu melihat seseorang, saudara-saudara kita, terjatuh dalam dosa, apa yang kamu lakukan? Itu adalah isu kedisiplinan gereja, ya kan? Hal pertama yang kita perhatikan adalah jangan menyembunyikannya. Kita tidak dipanggil untuk berpura-pura tidak melihat dosa orang lain dengan pura-pura tidak melihatnya, tapi kita harus mengatasi masalah itu, yaitu dengan roh lemah lembut dan kerendahan hati. Lemah lembut dan rendah hati. Dan Paulus berkata, kamu harus memiliki mata terhadap diri kamu sendiri. Lihat rendah hati pada saat kamu memperbaiki atau mengembalikan saudara kamu ke dalam iman. Apa itu godaannya?
Mereka yang memberikan nasihat, konseling, atau melayani orang lain, memperbaiki orang lain, mereka memiliki godaan untuk berpikir, saya lebih baik dari orang yang saya bantu. Kamu bisa lihat itu kan? Paulus mengingatkan untuk godaan ini. Kenapa? Karena biasa orang yang lebih taat, lebih suci, memiliki pekerjaan lebih besar yang melayani orang lain. Paulus berkata, hati-hati. Karena itu bukan mengasihi untuk membantu orang lain. Kalau kamu pikir dalam hati kamu atau percaya, oh ya saya lebih baik dari orang ini. Ya kan? Itu dikatakan kamu membantu dari kasihan atau kesombongan. Dengan kata lain, melayani orang dengan sejati adalah menjadikan masalah mereka menjadi masalah kita. Masalahmu menjadi masalah kita. Jadi Paulus berkata di ayat 2, Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus adalah saling menanggung beban. Dan perhatikan, ini yang Yesus lakukan di kayu salib. Ia mengambil beban kita, dosa kita terhadap dirinya sendiri. Ia mengubah masalah kita menjadi masalahnya. Dan betapa lemah lembutnya dia. Ketika mereka memukul dia dan merendahkan dia, ia tidak melawan kembali. Ia berdoa di kayu salib. Ya Bapa, ampunlah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Yesus memerintahkan kita untuk melakukan hal yang sama. Untuk saling mengasihi dengan satu yang lainnya. Bukan dengan cara bagaimana saya mau mengasihi, tapi mengasihi satu dengan yang lain dengan cara ia telah mengasihi kita. Yohanes pasal 3 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Gereja, ketika satu grup menjadi bertumbuh, tapi satu grup lain itu kesusahan, kamu kelihatan ingin tersenyum tapi hanya setengah wajah, itu tidak benar. Kita harus merasakan beban satu dengan yang lainnya, dengan simpati, dengan empati, dengan doa. Kita mengambil beban dan percobaan mereka. Yang kedua, peringatan terhadap pembandingan. Ayat 3-5 saya bacakan. Galatia pasal 6 ayat 3-5. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi sekarang Paulus berbicara kepada mereka yang memperbaiki orang lain di gereja, mereka tidak memiliki kelembutan dan kerendahan hati. Jadi ada kalanya, mungkin kamu sudah rasakan, kadang-kadang seorang menegur kamu dengan kasar karena kesombongan. Karena mereka percaya performa seseorang menentukan nilai seseorang. Jadi nada mereka menegur kamu dengan pandangannya, goyangan kepalanya. Ekspresi ini datang karena mereka percaya pembenaran dari pekerjaan. Jadi mereka memperlukan kamu lebih rendah karena kamu tidak perform dengan baik. Dan ini akan membuat pembandingan. Paulus berkata ini adalah penipuan diri sendiri. Percaya pada kebohongan, pada ukuran ketaatan saya, ukuran pelayanan saya, ukuran perbuatan baik saya, adalah ukuran nilai saya. Itu adalah penipuan diri. Dan itu membuat kita membandingkan satu dengan yang lainnya. Jadi bagaimana kamu menilai diri kamu sendiri? Bagaimana kamu menilai diri kamu sendiri? Apakah dengan membandingkan terhadap orang lain? Karena kalau kamu lakukan, kamu bisa menjadi sangat tidak percaya diri, atau kamu menjadi sangat arogan. Dan kadang-kadang, dua-duanya.
Saya menjadi sombong, saya menipu diri saya sendiri dan berpikir kalau saya adalah sesuatu, padahal saya bukan sesuatu. Kamu ingat nyanyian yang dinyanyikan oleh Kur? Saya nggak tahu udah berapa minggu, tapi ini ada di kepala saya. Mereka menyanyi tanpa kasih, kita ada bukan apa-apa. Inti dari kata-kata Paulus adalah pada saat ia berdiri di hadapan Allah, tidak ada dari kita yang bisa menunjuk orang lain, oh ya saya lebih baik dari mereka, saya lebih suci dari mereka, saya melakukan lebih banyak hal dari orang itu. Paulus berkata, kamu harus membawa account kamu sendiri ke hadapan Tuhan. Kita memiliki pertanggungjawaban kita sendiri di hadapan Allah. Jadi kita harus mengukur kondisi dan kedewasaan rohani kita dan kesehatan rohani kita, bukan terhadap orang lain, tapi terhadap diri saya kemarin. Amin. Kita menilai diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Bagaimana diri kita? Kita tidak melihat orang lain. Roma pasal 14 ayat 10-12. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kudusan sejati adalah hal pribadi. Tidak ada yang bisa melakukan kesetiaanmu kepada Allah untuk kamu dan tidak ada yang bisa membenarkan kamu dengan cara seperti itu. Tidak ada yang bisa menggantikan hubungan pribadi kita dengan Allah, dan Yesus berkata tentang hal itu di Matius pasal 6. Datang ke hadapan Allah dalam rahasia dan berdoa kepadanya. Dia berkata berdoa seperti itu. Tidak ada yang bisa melakukan itu untuk kamu. Kita lanjutkan. Lalu Paulus berkata tentang menabur dan menuai. Menabur dan menuai. Galatia pasal 6 ayat 6-10, saya bacakan ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang lain, orang yang memberikan pengajaran itu. Ini aneh, karena saya ada di sini yang berada dalam sesuatu yang mengajar, tapi kita tanyakan, kenapa Paulus tiba-tiba berbicara tentang hal ini? Paulus mungkin sedang memikirkan tentang beban keuangan pendeta. Pendeta memimpin jalan dalam memulihkan mereka yang terperangkap dalam dosa dan ia menanggung dalam beban rohani gereja. Jadi ia menanggung beban keuangan pendeta. Jadi masuk akal ya bagi gereja menanggung beban keuangan pendeta. Jadi sebabnya Paulus melanjutkan berbicara tentang menabur dan menuai. Galatia pasal 6 ayat 7-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini adalah metafora pertanian. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Kamu menabur sesuatu, kamu menuai sesuatu. Kamu tidak menabur benih apel tapi menuai tomat kan. Jadi nilai-nilai ini juga bahkan digunakan di berbagai cara dan berbagai khotbah. Tapi saya ingin memperhatikan satu hal yang dikatakan di Rasul Paulus di pasal ini. Ingat tentang apa yang Paulus berkata tentang memperbaiki orang lain, menuntun orang, membangun orang lain, membawa orang yang jatuh ke dalam dosa. Paulus berkata, menabur dalam daging berarti memprioritasikan penampilan luar dan bukannya perubahan rohani atau perubahan rohani kita. Pada saat kita fokus pada hal yang di luar dari bukannya hal yang dalam, itu sebab itu yang disebut dengan menabur dalam daging, seperti meletakkan kereta depan kuda. Dan itu lebih mudah menabur dalam daging. Bayangkan teman baik kamu atau seseorang dalam gereja atau bahkan tempat kerja, mereka melakukan kesalahan dan kamu ingin memperbaiki mereka. Kadang-kadang lebih mudah untuk berkata, kamu teriak, dan mereka akan belajar dan berubah saat itu juga. Benar nggak?
Kadang-kadang kita melakukannya. Tapi pada saat seorang berteriak pada kamu seperti itu, apakah mudah untuk mengasihi mereka kembali? Apakah mudah untuk menerima, merasakan kasih Kristus? Enggak kan? Bahkan kadang-kadang perubahan di luar mungkin lebih mudah, tapi di dalam apa yang kamu tuai. Paulus berkata, kamu menuai korupsi. Menuai korupsi, berarti kamu menuai korupsi. Menabur pada daging itu sangat menarik karena kamu menanam dengan cepat dan kamu menuai dengan cepat karena perubahan orang itu terjadi sangat cepat. Dan Paulus berkata, jangan tertipu oleh perubahan fisik yang begitu cepat. Tapi menabur, di sisi lain menabur menurut roh membutuhkan kesabaran, kerendahan hati, lemah lembut, iman. Dan ketika kita menabur perkataan yang lemah lembut, mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk perubahan terjadi. Ada waktu tunggu yang lebih lama antara menabur dan menuai. Paulus berkata, jangan putus asa. Jangan menjadi lelah. Karena kita akan menuai pada waktunya. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa kamu lemah saat kamu menanam pada roh? Tuhan, saya mencoba menuntun orang ini, saya mencoba melayani orang ini, saya bangun mereka, dan itu menghabiskan berbagai waktu. Saya mencoba menginjil orang ini, saya ingin mengambil mereka dan percaya, atau kamu akan ke neraka. Tapi menanam kelemah lembut, ini kapan tuh penuaian ini bisa terjadi? Paulus berkata, datang waktunya kita akan menuai. Datang waktunya itu adalah kairos. Jadi ada dua kata dalam perjanjian baru untuk waktu. Kita hidup di waktu kronos, yaitu waktu di sudut pandang kita. Waktu yang kita rasakan. Tapi ada lain, di sisi lain, ada waktu kairos. Itu adalah waktu yang ditentukan oleh Allah untuk event penebusannya untuk terjadi. Dan ini termasuk hari penghakiman, tapi juga termasuk hari perubahan pada seseorang datang pada Tuhan dalam iman. Itu juga adalah waktu kairos, waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan ini termasuk adalah hari-hari ketika orang-orang muda yang saat kita menanam, guru Sunday School kita juga sedang menanam dan lembut kan. Akan ada hari di mana hari-hari itu akan menjadi, orang-orang itu akan memimpin kita dalam puji-pujian. Itulah waktu kairos, jangan lelah. Kita menanam kepada anak-anak Tuhan. Kapan mereka bisa berdiri sendiri, memiliki iman mereka sendiri. Allah telah menentukan waktu, ya, jadi jangan lemah. Apakah seseorang bisa dibentuk dengan kata-kata yang kasar? Orang-orang seperti tanaman kan, saya nggak tahu berapa banyak orang punya banyak tanaman di rumah. Saya nggak bisa karena mereka yang mati. Tapi kalau kamu punya tanaman, kamu harus melakukan apa? Kamu harus menyiramnya terus kan? Kamu tidak bilang, oh kamu harus tumbuh terus kamu angkat, itu pasti akan mati kan? Orang-orang seperti itu juga. Jadi ketika kita menanam dalam roh, kita harus menanam, dan jangan lemah, jangan lelah, jangan kehilangan harapan. Jadi saya berdoa kita di Gereja Sion akan saling mengasihi dan melayani orang lain dengan kelembutan dan kesabaran dan percaya pada waktu Allah. Amin. Ayat 10. Siapa yang harus kita layani? Ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Paulus berkata untuk berbuat baik kepada semua orang, ya kan? Mudah untuk bersikap baik kepada orang yang kita sukai, atau orang yang lebih cakep, atau lebih kaya,
Tapi Paulus berkata, kita harus dipanggil untuk mengasihi dan melayani semua orang. Semua orang. Bagaimana kita melayani dan mengasihi, bukan hanya orang-orang gereja, di luar juga. Dan Paulus berkata, terutama di dalam gereja. Kenapa? Karena saya rasa itu lebih susah untuk mengasihi orang-orang yang kamu lihat setiap hari atau secara berkala. Apakah lebih mudah untuk menunjukkan kelemah lembutan kepada teman kamu yang kamu temui sebulan sekali atau kepada pasangan kamu yang kamu lihat setiap hari? Pada saat kita hidup bersama-sama, kita datang ke berkontak dengan kekurangan seseorang atau hal yang tidak menarik satu dengan yang lainnya, dan kita harus menjadi lebih lemah lembut, lebih sabar. Kamu lihat film ketika orang ibunya marahin anaknya, terus tiba-tiba dia mengangkat teleponnya, halo. Lebih mudah untuk lebih lembut dan baik dan sabar dengan orang yang kita tidak lihat setiap hari. Tapi gereja adalah keluarga rohani kita yang sejati, dan kita harus menunjukkan kasih dan lemah lembut dan kesabaran dan kerendah hatian pada satu dengan lain di dalam gereja. Dan Yesus berkata, kasih di dalam gereja itu akan menjadikan kesaksian Injil yang kuat kepada seluruh dunia. Yohanes pasal 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kasih kita dalam gereja adalah saksi yang begitu kuat untuk kasih terhadap Kristus dan Injil. Poin 3, Paulus berkata hanya bermegah dalam salib. Saya bacakan ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi Paulus tidak menulis surat-suratnya sendiri dengan tangannya. Jadi kadang ada bagian di gereja, di Alkitab, kita bisa percaya kalau ia meminta bantuan seseorang untuk menuliskannya saat ia berbicara. Jadi ia meminta seseorang menulis pada saat ia berbicara. Tapi pada akhirnya dia akan menuliskan sesuatu yang juga dengan tulis tangannya, karena matanya sangat buruk, ia menulis dengan sangat besar. Dan jadi ini seperti tanda dan bukti kalau ini adalah asli. Kalau surat ini datang dari Paulus, bukan orang yang menipu, bukan seseorang yang mencoba menjadi Paulus, menipu menjadi Paulus. Kenapa? Karena ada guru-guru palsu yang dikenal yang menyamar sebagai guru-guru Injil. Jadi ada banyak guru-guru palsu di luar yang menyamar, dan mereka mengajar, keajaran mereka tidak memiliki tanda keaslian. Apa itu tanda keaslian? Itulah kasih, hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 12-13. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Apa yang dikatakan Paulus di sini adalah guru-guru palsu ini, mereka tidak dimotivasikan oleh kasih terhadap kamu. Ia dimotivasikan atas perlindungan diri mereka dan bermegah-megah atas pekerjaan baik dari umatnya, dari pekerjaan hukum. Orang Yahudi pada saat itu yang menganiaya orang Kristen karena memberitakan Mesias yang disalibkan. Karena bagi mereka Mesias yang disalibkan itu adalah penghujatan untuk mereka. Jadi guru-guru palsu ini, mereka tidak berbicara tentang Mesias yang disalibkan supaya tidak dianiaya, tapi mereka berbicara tentang penyunatan. Dan ini juga menunjukkan sesuatu yang dimegah-megahkan. Karena jika kamu mengajarkan pembenaran atau keselamatan dari pekerjaan baik, maka kamu akan melihat pekerjaan yang banyak, pekerjaan baik.
Dan ini katakan kamu menuai dari daging, dan dari daging akan ada korupsi, korupsi hati. Orang yang fokus hanya pekerjaan baik mereka supaya bisa diselamatkan. Hati mereka menjadi sombong, menjadi adanya pembenaran diri dan sombong. Dengan di sisi lain, Paulus juga menghadapi penganiayaan untuk memberitakan kebenaran, karena ia berfokus pada kemuliaan Allah dan bukan kemuliaan mereka diri sendiri. Mereka berfokus pada misi Kristus dan bukan agenda mereka sendiri. Galatia pasal 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Apa artinya dunia disalibkan untuk kamu dan kamu bagi dunia? Sistem operasi dunia ini adalah pembenaran dalam pekerjaan. Itulah cara dunia ini bekerja, ya kan? Paulus berkata, pembenaran melalui pekerjaan itu sudah mati. Itu sudah tidak ada artinya lagi. Dan kamu sudah mati. Kenapa? Karena salib. Salib adalah Yesus berkata, saya membenarkan kamu. Saya menutupi kamu dengan pekerjaan baik saya menutup kamu dengan kebenaran saya. Jadi Paulus berkata, saya tidak akan bermegah kecuali dalam salib, melalui salib. Dan tolong terima ini. Saya harap kamu bisa menerima ini. Melalui salib, pada saat kita percaya pada salib, segala sesuatu yang baik yang bisa dikatakan tentang Kristus juga bisa dikatakan tentang kamu. Itu adalah salib. Segala sesuatu yang baik yang bisa dikatakan tentang Kristus sekarang bisa dikatakan tentang kamu. Dan Allah melihat kamu ditutupi oleh kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus. Dan pada saat kita percaya, itu adalah ketika semua belenggu itu sudah rusak. Dan kita benar-benar disalib terhadap dunia ini. Galatia pasal 2 ayat 20. Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup dalam aku, dan hidupku yang hidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita berhenti sebentar. Apakah Paulus sedang berkontradiksi terhadap dirinya sendiri? Kalau kita lihat di Galatia pasal 6, Paulus berkata bermegah hanya dalam salib, tapi di tempat lain dalam suratnya bermegah pada hal yang lain. Ia bermegah pada gereja yang ia dirikan, iman orang yang bertobat kepadanya, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19-20. Ia bermegah pada penderitaannya, ia bermegah pada kelemahannya, hati nurani yang bersih. Itu ada di 2 Korintus. Jadi apakah ia bertentangan dengan dirinya sendiri? Jadi apa yang terjadi di sini? Paulus bermegah pada semua hal ini, yang buah ini, mereka tahu ini semua datang dari pohonnya, yaitu salib. Ia bermegah pada segala sesuatu yang ada di dalam hidup dia, yang dihasilkan dari dia. Kenapa? Karena fondasinya adalah dari salib. Segala sesuatunya yang baik datang dari salib. Roma pasal 15 ayat 17-18. Paulus bersaksi tentang hal ini. Roma pasal 15 ayat 17-18. Karena itu dalam Kristus Yesus aku bermegah dalam hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Sebab aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaranku, yaitu untuk membuat bangsa-bangsa lain taat dalam perkataan dan perbuatan. Ada Mazmur 16. Penulis Mazmur ini berkata sesuatu yang sangat kuat. Mazmur pasal 16 ayat 2.
Apakah kita bisa telah sampai pada saat itu, tidak ada yang lebih baik daripada kamu, segala sesuatu yang baik pada diriku, semua datang dari apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Kesimpulan, hanya ciptaan baru yang dapat menggenapi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Ini adalah ringkasan dari seluruh kitab Galatia untuk menjadi ciptaan baru, untuk dilahirkan kembali. Dan untuk ciptaan baru ini, maka tidak perlu disunat lagi. Tidak ada lagi sunat atau tidak disunat. Dengan kata lain, dan ini adalah sesuatu yang sangat radikal dalam kekristenan. Apakah ketaatan sepenuhnya atau ketidaktaatan? Kenapa? Karena kita dibenarkan hanya oleh iman. Itu apakah artinya pekerjaan baik itu tidak penting? Tidak, kita dibenarkan karena iman saja. Seseorang pengkhotbah berkata, kita dibenarkan oleh iman, dan iman itu tidak pernah sendiri. Jadi jangan pernah bilang kalau pekerjaan baik itu nggak penting. Tentu saja ketaatan itu penting, tapi tidak ada hubungannya dengan pembenaran kita di hadapan Allah. Tidak ada hubungannya dengan kebenaran kita di hadapan Allah, karena kita diselamatkan hanya percaya pada Kristus. Amin. Dan melalui pembenaran dalam iman ini, maka kita akan melayani setiap orang. Salib adalah ketika ciptaan baru itu ada. Jadi kita pikirkan, misalnya sesuatu yang baru itu artinya harusnya tidak ada masa lalu. Telepon baru itu bukan sesuatu yang baru kalau misalnya pernah dipakai sebelumnya. Dan untuk kita memiliki sejarah kita memiliki masa lalu, apakah itu pekerjaan baik atau pekerjaan buruk, kita semua memiliki itu. Tapi pada saat kita berhubungan dengan Kristus, Ia mengambil semua masa lalu kita yang bersalah, semua sejarah kita. Ia mengambil semua kesalahan, dosa, kemaluan kita, segala sesuatu yang ditabur dalam daging. Ia sudah ambil itu semua dalam diri dia, dan Ia sudah menuai apa yang telah kita tanam. Ia menuai korupsi, kehancuran, kematian. Itu adalah salib. Kita menanam pada daging, tapi Yesus menuai korupsi, kehancuran, dan Ia menanam roh, dan kita mengambil hidup kekal. Itu adalah salib. Kita menuai hidup kekal, itulah salib. Jadi hari ini kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan kita adalah penuaian apa yang telah ditanam oleh Kristus. Dan ciptaan baru ini memiliki dua tanda keaslian. Galatia pasal 6 ayat 16. Paulus berkata, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi apa dua tanda keaslian ini? Damai, rahmat. Mereka menjadi orang yang membawa kedamaian dan rahmat, bukan rahmat terhadap dirinya sendiri, tapi rahmat yang diterima dari Allah, dari salib yang mereka terima setiap hari dari salib, dan mereka bagikan pada orang lain. Mereka lemah lembut dan rendah hati satu dengan yang lainnya. Paulus berkata itu adalah Israel sejati di hadapan Allah, dan saya percaya kalau kita semua telah dibuat menjadi ciptaan baru. Amin. Mari kita percaya pada hal ini, kalau kita telah dibenarkan dalam iman saja. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang melakukan salah pada kamu, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Mari kita jawab dalam kelembutan dan kesabaran. Mari kata-kata kita menjadi seperti burung merpati, bukan burung gagak. Karena penyunatan atau apapun tidak ada artinya. Yang penting adalah Kristus telah mati untuk kamu dan saya.
Jadi mari kita tidak kehilangan hati kita, mari kita tidak lelah pada saat melakukan pekerjaan baik, tapi mari kita terus menanam roh setiap hari, setiap minggu, dan percaya pada waktunya kita bisa menuai. Dan saya percaya setiap orang dari kita bisa menjadi ciptaan baru yang memenuhi hukum Kristus dan bisa menuai hidup kekal pada hari akhir. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan rendah hati, dengan apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Bapa, seluruh hidup kita telah menanam dan menanam pada daging, tapi Kristus telah mengambil akibat dari dosa kita. Ia menuai korupsi dan kehancuran. Dan Ia telah memberikan kita hidup kekal. Bapa, kami berdoa, tolong bantu kami untuk benar-benar percaya dan berpegang pada fakta ini. Pembenaran dalam iman saja. Dan kami berdoa lah Bapa, dalam kelemah lembutan dan kedamaian dan rahmat, pengampunan semua ada dalam diri kita dan gereja kita. Dan kami berdoa untuk setiap anggota gereja dan setiap orang di sini, bantu kami untuk bisa menjadi bejana yang melayani setiap orang. Beri kami kasih karunia Tuhan. Kami doa ini semua dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berikan kemuliaan pada Allah.